Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bifilon Perkasa, praktikan ilmu bahan pangan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi 1 uji identifikasi edible portion dan non-edible portion pada ikan ekonomis tinggi dan ikan ekonomis rendah. Sebelumnya, apa sih ikan ekonomis tinggi itu? Apa sih ikan ekonomis rendah? Di antara kedua jenis ikan itu, perbedaannya berdasarkan pada letak permintaan nilai pasar dan produktivitas ikan tersebut. Nah, di sini langsung saja berikut skema yang akan dijelaskan terkait edible portion dan non-edible portion pada ikan ekonomis tinggi dan ikan ekonomis rendah. Lanjut ke ikan yang ekonomis tinggi. Ini ikannya. Nah, di sini ada lalat, berarti ikannya sister. Nah, ini ikan ekonomis tinggi yang saya gunakan yaitu ikan cakalang. Alat yang dibutuhkan pada saat praktikum yaitu pisau, baskom, dan telenan. Tahapan berikutnya, amati kondisi ikan cakalang. Ikan cakalang yang saya gunakan pada saat praktikum memiliki mata yang bening kekeruhan, sisiknya lengkap, insangnya merah, lendir yang dimiliki ikan sedikit. Bau ikan cakalang mempunyai bau yang khas, yaitu khas ikan, dan mempunyai tekstur yang lemas kenyal, sehingga didapatkan nilai skor standarisasi pada ikan cakalang, yaitu segar, dan skor rata-ratanya 8,3. Tahapan berikutnya, dilakukan proses penyiangan pada ikan cakalang, yaitu dengan membersihkan bagian pada tubuh ikan yang berpotensi sebagai sumber kontaminasi. Bagian yang dimaksud adalah gill arch atau insang, isi perut, dan organ pernafasan. Selain itu, dilakukan proses pengambilan bagian ikan edible portion, yaitu daging ikan cakalang, yang mana dipisahkan dari bagian non-edible portionnya. Untuk proses pengambilan bagian edible portion pada ikan cakalang, yang pertama, arahkan lubang pisau pada lubang uru genitalia ikan cakalang. Yang selanjutnya, potonglah vertikal ke atas sampai linea lateralis dan mengikuti linea lateralis sampai akhir operkulum. Lalu ke arah bawah sampai sirip ventral. Potonglah daging ikan secara hati-hati sehingga didapatkanlah daging ikan cakalang yang berwarna merah segar sebagai bagian edible portion. Sedangkan pada bagian non-edible portion terdapat bagian sirip insang, bagian kepala, bagian isi perut, bagian duri, dan bagian bahan terkontaminasi lainnya, yang mana hal tersebut termasuk di bagian non-edible portion. Setelah didapatkan hasil semua bagian edible portion ataupun bagian non-edible portion, ditimbang dengan menggunakan rumus, lalu dicatat hasilnya. Tahapan selanjutnya, pada sampel ikan ekonomis rendah yang saya gunakan yaitu ikan mangla. Alat yang dibutuhkan sama, yaitu pisau, baskom, dan telenan. Selanjutnya, amati kondisi ikan mangla. Ikan mangla yang saya gunakan pada saat praktikum memiliki mata yang bening, sisiknya lengkap, insangnya merah, lendir yang dimiliki ikan itu sedikit. Bau ikan mangla mempunyai bau khas ikan dan mempunyai tekstur yang lemas kenyal, sehingga didapatkanlah nilai skor standarisasi pada ikan mangla, yaitu dengan hasil tersebut sebagai ikan segar dan rata-rata 8,67. Tahapan berikutnya, dilakukan juga proses penyiangan pada ikan mangla, yaitu dengan membersihkan bagian pada tubuh ikan yang berpotensi sebagai sumber kontaminasi dan juga termasuk bagian non-edible portion, yaitu ada gill arch atau insang, terus isi perut, organ pernafasan, sisik, duri, kepala, ataupun sirip. Setelah didapatkanlah semua bagian non-edible portion yang dipisahkan dari bagian edible portion, dilakukanlah proses penimbangan, yang mana setelah diperoleh hasil penimbangan, masukkan masing-masing bagian ke dalam rumus edible non-edible portion, lalu dicatat hasilnya. Sedangkan pada bagian edible portion atau daging ikan yang berwarna putih pada ikan mangla, prosesnya sama seperti tadi, sehingga didapatkan daging ikan berwarna putih, ikan mangla yang segar dan siap untuk dihitung edible portionnya, lalu dicatat hasilnya.